Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 akan menjabarkan dan menjelaskan mengenai analisis sistem mekanis dan kontrol kecepatan motor DC loop tertutup dengan kompensator lag. Oke, untuk anggota 5 tersendiri itu ada 4 orang. Yang pertama ada Muhammad Rishad Dumai, ada kakak pertama Lepar, ada Faruk Akanika, dan yang terakhir ada saya Zafan Tido Bandar Sehingga. Ya, masuk ke gambar ataupun rangkaian dari sistem Simulink, sistem mekanik dengan gearbox dan torsinya, bisa dilihat. Oke, tujuan dari kami membuat rangkaian ataupun Simulink sistem mekanik seperti ini adalah untuk memodelkan sistem daya sederhana pada sinyal waktu kontinu, menganalisis respon sistem terhadap input sinyal tertentu, misalnya gelombang kotak. Lalu juga mempelajari dinamika elemen RLC dan aktuator motor. Lalu yang terakhir melihat pengaruh kontrol sinyal pada output daya. Oke. Ya, masuk ke komponen utama dari Simulink sistem mekanik dengan gearbox dan torsi ini. Komponen utamanya ada beberapa. Yang pertama adalah sumber sinyal, yaitu memberikan input atau tegangan atau arus untuk gelombang persegi pada gambar pada ini ya. Lalu selanjutnya ada dioda, yaitu mengarahkan arus searah dan mencegah arus balik. Lalu ada juga saklar atau switch, ada juga RLC, yaitu R-nya adalah menahan arus, membatasi arus. Lalu ada L-nya adalah menyimpan energi, lalu C-nya adalah menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Lalu ada motor ya atau beban, simbolnya ACW. Komponen aktuator yang menerima daya listrik dan mengubahnya menjadi gerakan output mekanik. Yang terakhir ada ground atau referensi, yaitu titik potensial 0 dalam rangkaian. Oke, selanjutnya adalah perhitungan ya. Di sini kita sudah ada perhitungannya, ada persamaan diferensial dan transformasi Laplace. Ya, yang pertama di sini adalah perhitungan kita mencari persamaan diferensialnya dulu ya. Oke, di sini ada gear 1 dengan rumus J D2 theta kali T per DT2 dikalikan dengan T input dikurangi T1 kali T dikurang B DT per DT. Lalu di gambar 2 yaitu T2 dikali T dikurang K theta 2T. Lalu masuk ke transformasi Laplace ya. Oke, di sini di gear satunya JS pangkat 2 theta kali S sama dengan T inputnya dikurangi T1 T dikurangi B theta kali S. Lalu masuk ke T input selanjutnya TS sama dengan T1 kali S plus JS kuadrat theta S plus B theta kali S. Langsung masuk ke gear 2 nya yaitu adalah 0 sama dengan T2 kali S dikurang K theta 2 kali S. Langsung masuk ke terakhir yaitu adalah T2 sama dengan K theta 2 kali S. Hitungannya untuk perhitungan dari gearbox itu sendiri ya. Oke, jelaskan di sedikit ya. Yang pertama adalah theta 1 per theta 2 sama dengan N1 per N2, yaitu theta 1 sama dengan N2 per N1 theta 2. Lalu masuk selanjutnya adalah T1 per T2 sama dengan N1 per N2 sama dengan T2 sama dengan N1 per N2 dikalikan T2. Selanjutnya adalah T1 sama dengan N1 per N2 dikalikan K theta 2 kali S. Lalu T input S sama dengan N1 per N2 dikalikan K theta 2 kalikan S plus JS kuadrat theta 2 kali S plus B theta 1 dikalikan dengan S. Lalu terakhir adalah T input S sama dengan N1 per N2 dikalikan K theta 2 kali S plus JS kuadrat N1 per N2 N2 per N1 theta 2 dikalikan S plus BS dikalikan N1 per N2 per N1 dikalikan theta 2 dikalikan S. Hitungan yang selanjutnya lagi ya, itu diketahui ya, kita masuk ke penjelasannya. Diketahui J-nya itu adalah 2 dikalikan 1 kilo kali meter persegi, lalu
B-nya itu 4 Nm per rad second, K-nya itu 16 Nm per rad juga, lalu N1-nya sama dengan 30, N2-nya sama dengan 60. Oke, masuk ke pembahasannya. T inputnya sama dengan N1 per N2 K theta 2 kali S plus N1 per N2 theta 2 kali S plus BS N1 per N2 theta 2 kalikan dengan S. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya adalah N1 per N2 K theta 2 kali S plus J S kuadrat plus BS dikalikan N1 per N2 theta 2 kalikan S. Lalu masuk lagi sama dengan N1 per N2 dikalikan K dikalikan JS plus BS N1 per N2 theta 2 kalikan S sama dengan theta 2 kali S per T input S sama dengan 1 per N1 1 per N1 per N2 dikalikan K plus JS kuadrat plus BS plus N2 per N1. Oke, selanjutnya adalah masuk lagi GS sama dengan theta 2 kalikan S per T input S sama dengan 1 per JS kuadrat plus BS N1 per N2 kuadrat dikalikan dengan K. GS sama dengan 30 per 60 ya, nilai yang di awal tadi 30 per 60 per 1 kali S kuadrat plus 2S plus kurung 30 per 60 kuadrat dikalikan dengan 16. GS sama dengan 0,5 per S kuadrat plus 2S plus 4. Itu tadi jawabannya. Oke, masuk ke gambar ataupun output di simulingnya ya. Bisa dilihat di sini. Ini adalah torque-nya dengan satuan nanometer. Lalu di bawah adalah waktunya. Ya, bisa dilihat gambarnya seperti ini. Oke. Itu tadi penjelasan dari saya, kurang lebihnya untuk penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, berikut adalah blok diagram sistem kontrol motor DC dengan kompensator lock. Sistem ini digunakan untuk mengendalikan kecepatan motor agar sesuai dengan sinyal referensi input. Berikut adalah gambaran. Komponen utama simulink: sumber input gelombang kotak, memberikan sinyal referensi berupa tegangan input, misalnya untuk menguji respons motor. Summing point: menghitung error antara sinyal referensi dan sinyal umpan balik. Dalam kurung T sama dengan referensi dikurangi kecepatan aktual. Lalu adalah kompensator blok transfer fungsi 44S ditambah 44 per S tambah 0,01, berfungsi memperbaiki kestabilan sistem dan memperkecil error steady state dengan memperkuat sinyal frekuensi rendah. Lalu DC motor, model motor DC yang menerima tegangan input dari kompensator dan menghasilkan output kecepatan. Lalu ada scope, alat untuk menampilkan grafik respon kecepatan terhadap waktu. Tujuan dari ini adalah untuk menganalisis bagaimana sistem kontrol lock. Tujuan dari ini adalah menganalisis bagaimana sistem kontrol dengan lock kompensator mempengaruhi kecepatan motor DC, mempelajari pengaruh kompensator terhadap respon sistem atau overshoot steady state error, memastikan kecepatan motor mengikuti sinyal referensi secara stabil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan bagaimana perhitungan dari sistem kedua kami. Jadi sistem kedua kami ini diketahui bahwa J-nya itu 0,1, B-nya 0,1, K-nya itu 0,01, R-nya 1, dan L-nya itu 0,5. Dengan menggunakan domain Laplace, maka didapatkan hasilnya seperti ini, atau rumusnya adalah theta S per Vs sama dengan K per Js plus B dikali Ls plus R ditambah K pangkat 2. Dan juga hasilnya adalah PS sama dengan 0,01 per 0,01S ditambah 0,1 dikali 0,5S ditambah 1 ditambah 0,01 pangkat 2. Dengan menghitung dominatornya,
kita mendapatkan hasilnya adalah 0,01S ditambah 0,1 dikali 0,5S ditambah 1 sama dengan hasilnya adalah 0,01S dikali 0,5S ditambah 0,01S dikali 1 dibagi 0,1 dikali 0,5S ditambah 0,1 dikali 1. Hasilnya adalah 0,005S pangkat 2 ditambah 0,01S ditambah 0,05S ditambah 0,1 sama dengan 0,005S pangkat 2 ditambah 0,06S dibagi 0,1. Dengan menambahkan K2-nya, K pangkat 2-nya sama dengan 0,01 pangkat 2 sama dengan 0,0001. Maka kita dapatkan denominatornya adalah 0,005S pangkat 2 ditambah 0,06S ditambah 0,1001. PS-nya sama dengan 0,01 per 0,0005S pangkat 2 ditambah 0,06S tambah 0,1001. Dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan 0,005, maka didapatkan PS-nya adalah 2 per S pangkat 2 plus 12S ditambah 20,02. Maka kita dapatkan transfer function-nya adalah PS sama dengan 2 per S plus 9,997 dikali S plus 2003 dengan satuannya radian per second bagi V atau volt. Maka kita dapatkan outputnya berdasarkan tadi yang dijelaskan oleh Mas Arkan yang ini. Yang ini adalah bagaimana diagram yang tadi bekerja. Ini ada inputnya sinus. Ini jika memakai kompensator, dan jika tidak maka kita tinggal hilangkan saja. Maka dari sinus ini akan langsung ke motor DC dan ke scope. Kita langsung dapatkan outputnya. Jika kita langsung run di Simulink pada Matlab, maka ini untuk step response. Jika tidak memakai lag kompensator, maka terlihat tidak ada hambatan sama sekali pada DC motornya. Dan amplitude-nya segini dan time cycle-nya segini. Dan jika kita menggunakan lag kompensator pada sebelum DC motornya, akan ada hambatan sebelum grafiknya menaik, atau pada amplitude-nya akan turun sepersekian amplitude-nya. Dan ini waktunya, time cycle-nya. Oke, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.